Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurator arkeologi juga bertugas untuk menambah khasanah pengetahuan dan juga keterampilan di bidang museologi. Nah, khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi benda budaya. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, dengan cara melakukan visualisasi deskripsi bentuk, kemudian analisis fungsi, dan juga elusidasi, atau yang dimaksudkan adalah memadukan proses objek kajian. Nah, jadi visualisasi ini penting ya, karena salah satu cara ya manusia mendapatkan informasi adalah dengan melihat dan mendengar. Jadi dengan dua panca indera itu manusia bisa dengan cepat menyerap pengetahuan yang baru. Nah, sehingga sebenarnya itu termasuk serapan yang paling enak ya, ringan dan mudah, dan juga murah ya. Jadi cara memperoleh pengetahuan dengan cepat, murah, dan mudah itu adalah menonton ya audiovisual atau visualisasi dalam bentuk audiovisual. Artinya di situ ada gambarnya ya, artinya gambar foto yang jadi bisa saja kumpulan foto dijadikan sebuah video dengan keterangan audio ya, ada suaranya, atau bisa juga dalam bentuk membuat video, bukan yang berasal dari foto tetapi video-video yang durasinya pendek tetapi kemudian digabung-gabungkan dan dijelaskan dengan audio, dengan suara. Nah, ini merupakan teknik bagaimana pihak museum, terutama kurator, bisa menjelaskan seluk-beluk koleksi-koleksi yang dimilikinya. Nah, di sini jadi kurator itu memang harus mengikuti ya kemajuan ya teknologi, ilmu dan teknologi, yang tentu saja pelaksanaannya harus tidak secara tradisional atau terlalu yang seperti dulu-dulu ya. Jadi pada tahun 90-an misalnya pernah ditempuh ya oleh Direktorat Permusiuman dengan melakukan pameran yang nyata tetapi pameran keliling. Jadi pameran museum ya, visualisasinya itu tidak harus di museum, tetapi kemudian ada mobil keliling ke desa-desa untuk menyelenggarakan pameran keliling supaya masyarakat itu didekatkan dengan objek-objek atau koleksi-koleksi dari suatu museum. Nah, jadi kalau misalnya orang desa mau pergi ke museum, maka dia harus pergi ke kota. Tetapi sebaliknya, Direktorat Permusiuman ini mencoba untuk membawa koleksi-koleksi yang ada di museum untuk dibawa ke desa-desa atau ke kota-kota ya. Nah, sehingga kemudian orang desa bisa menikmati koleksi-koleksi dari sebuah museum. Nah, tentu saja ada risikonya ya. Risikonya bisa jadi koleksi-koleksi itu bisa hilang ya, karena memang dengan membawa koleksi-koleksi itu dalam jumlah yang
besar, kemudian benda-bendanya juga mungkin yang dibawa juga bukan benda-benda besar, tetapi benda-benda kecil, maka bisa saja benda-benda itu bisa hilang, rusak, dan yang lainnya. Jadi penuh dengan resiko sebenarnya dengan membawa benda-benda koleksi museum itu ke berbagai tempat. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya di satu sisi memang ada kemajuan, nah tetapi di sisi lain bisa juga membahayakan keselamatan ya dari koleksi-koleksi itu. Jadi fungsi konservasi harus tetap diindahkan agar jangan sampai koleksi-koleksi itu rusak ketika dibawa ya dari museum ke tempat-tempat lain. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan visualisasi. Nah, visualisasi audiovisual sebenarnya merupakan cara yang paling praktis karena sebenarnya tidak perlu membawa koleksi-koleksi itu. Tetapi yang jelas bahwa koleksi itu harus dibuat filmnya atau videonya. Jadi satu benda misalnya harus dilihat dari berbagai arah. Ya, dari arah depan, ya agak menyamping, memojok, kemudian samping, ya kemudian mungkin dari 8 arah keliling ya, mengelilingi benda itu sehingga orang akan bisa melihat figur dari suatu benda akan tampak dengan jelas karena dilihat dari berbagai arah. Nah, jadi visualisasi audiovisual ini sebenarnya meringankan beban dari para kurator, misalnya untuk melakukan pameran yang dulu pernah dilakukan dengan pameran keliling. Jadi nanti yang penting adalah pemutaran video atau film dokumenter yang mempunyai peran sebagai ya, sarana pameran yang sebenarnya lebih efektif daripada pameran yang keliling atau yang langsung. Nah, tetapi apabila masyarakat memang menghendaki, masyarakat bisa mengunjungi museum itu ya dalam waktu yang berkala, artinya dengan sering datang ke museum, maka masyarakat akan bisa mengetahui perkembangan apa yang telah terjadi setelah dia melakukan kunjungan yang terakhir. Ya, kemudian kunjungan yang berikutnya ada apa? Apakah ada sesuatu yang baru, ada koleksi baru, atau ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat sebagai pabrik dari museum itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.